Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jami'an. Ya Rabbana waghfir 'anna dzunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, kaum ibu, para ustazah, ibu hajah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah yang tadi sudah kita baca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan tentang sholat jamaah. Sholat jamaah, seorang makmum harus mengikuti imamnya, harus sama dengan imamnya dalam hal bentuk sholatnya. Bentuk sholatnya harus sama-sama sholat yang rupanya atau bentuknya itu tidak berlainan, seperti qobliyah dengan sholat subuh sama bentuknya. Tidak harus sama niatnya, begitu juga tidak harus sama rakaatnya. Boleh imam sholat qobliyah, makmumnya niat subuh, boleh bu. Jadi berbeda niat boleh. Yang nggak boleh itu kalau beda bentuk. Jadi kalau ibu lagi sholat qobliyah, tiba-tiba di belakang ada ikut anak perempuan, dikira dia sholat subuh, lanjutin aja nggak apa-apa, tetap sah. Yang penting bentuknya bentuk yang sama, niatnya tidak harus sama antara imam dan makmum. Kemudian yang kedua, begitu juga tidak harus sama bilangan rakaatnya. Boleh makmumnya itu sholat qobliyah, imamnya sholat qobliyah, makmumnya sholat isya misalnya, boleh, walaupun beda. Yang penting bentuk sholatnya sama. Tidak boleh yang bentuk sholatnya berbeda, imamnya sholat gerhana misalnya, makmumnya sholat isya, nggak boleh. Jadi yang dimaksud di sini, makmum harus sama dengan imam, sama dalam hal bentuk sholatnya, bukan dalam hal niat, bukan dalam hal bilangan. Niat sama bilangan boleh berbeda antara imam dengan makmum. Kemudian makmum di sini harus mengikuti imam. Kalau imam meninggalkan sunnah yang dimaksud di sini sunnah yang merubah bentuk sholat, yang bentuknya kelihatan seperti tasyahud awal atau tahiyat, itu termasuk, itu kelihatan nggak bu bentuknya? Tasyahud awal, tahiyat awal, bentuknya kelihatan nggak? Kelihatan duduknya. Kunut kelihatan nggak bu? Kelihatan. Ini namanya sunnah yang kelihatan bentuknya. Kalau nggak kompak antara imam dengan makmum nggak ngikut sama imam, bisa batal sholatnya makmum. Jadi harus kompak. Imam nggak kunut, ya udah nggak usah ngikut kunut. Atau sebaliknya, imamnya kunut, makmum harus ngikut kunut. Walaupun dia nggak mau angkat tangan, nggak apa-apa dah. Yang penting jangan angkat telepon. Boleh dia ngangkat tangan tapi ngangkat telepon batal. Ini sunnah-sunnah yang kalau tidak kompak
antara imam dengan makmum, makmumnya tidak ikut imam maka batal. Untuk kita misalnya yang kita suka kunut, ketika imam kita nggak kunut, ikut, nggak usah kita bela-belain kunut, ikut aja. Atau sebaliknya, kalau kita kebetulan ada yang nggak kunut di sini, ada yang nggak kunut, imamnya kunut, ikut berdiri, diam dulu, jangan mendahului imam. Ini yang dimaksud bagian terakhir kemarin dalam pembahasan kita. Yang berikut ini juga harus mengetahui cara mengikuti imam. Artinya mengikuti imam ini harus ada di belakang imam gerakannya, tidak boleh bareng sama imam. Ada di halaman 236. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabaiyatun bi ayyata akhara ihramuhu wa alla yata'ammada ma'a ilmi tahrimin taqadduman bitamami ruknaini fi'liyaini walau qasiraini aw takhallufan bihima bila udrin. Wa tabi'iyatun, dan yang berikutnya syarat makmum sah salat jamaahnya bersama imam, syaratnya wa tabi'iyatun, dan harus mengikuti imam. Mengikuti, kalau ngikut itu di belakang apa di depan, Bu? Di belakang. Maksudnya bi ayyata akhara, hendaklah makmum mengakhirkan ihramu, hendaklah terakhir atau belakangan ihramuhu, ihramnya makmum. Wa alla yata'ammada ma'a ilmi tahrimin, dan hendaklah dia tidak sengaja, tidak bermaksud dengan sengaja ma'a ilmi tahrimin, padahal tahu keharaman, tidak dia taqadduman, sengaja mendahului, bitamami ruknaini fi'laini, dengan sempurna dua rukun gerakan, walau qasiraini, meskipun rukun yang pendek-pendek, atau takhallufan, atau tertinggal, dia tidak sengaja, tidak bermaksud sengaja tertinggal bihima, dengan dua rukun itu, bila udrin, dengan tanpa udzur. Ada keadaan sholat yang tanpa udzur. Tanpa udzur itu sama-sama makmum ya bacanya udah lancar, bisa, jadi nggak ada udzur, dia bisa bacanya itu lancar. Kemudian dia bukan makmum masbuk, jadi dia ikut dengan imam. Saat dia ikut dengan imam itu ada waktu yang cukup buat baca Fatihah. Ini berarti tidak ada uzur untuk dia, bukan masbuk, dan dia bukan orang yang bacanya lambat. Dalam keadaan demikian, maka makmum harus ngikut imam. Jadi harus ikut nempel imam. Nempel di sini bukan berarti bareng, bukan. Imam ruku, makmum kudu ruku. Imam i'tidal, makmum kudu i'tidal. Segera diikuti. Bebarengan nggak boleh, tapi langsung diikuti setelah gerakan imam. Nah, ini harus diikuti oleh makmum. Jangan sampai dia sengaja ini tanpa uzur. Dia tanpa uzur, sengaja dia tertinggal dengan imam atau sengaja mendahului imam. Contoh yang kemarin ditanya, sebagian kemarin ada ibu-ibu yang tanya, gimana kalau mic-nya mati, itu uzur? Nggak apa-apa tertinggal seperti itu. Nah, ini nggak uzur, dia melihat saf paling depan lagi, dia melihat kalau imam udah ruku, tapi ternyata dia tidak buru-buru ruku, sengaja dia tertinggal dengan imam, atau duluan dia sama imam, dia mendahului imam. Nah, yang seperti ini tertinggal dari imam atau ngeduluin imam dua rukun, ini maka hukumnya batal. Bukan cuma nggak dapat pahala jamaah, tapi batal sholatnya. Imam masih kuliah ayyuhal kafirun, makmum udah Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, batal. Sengaja, kalau dia melakukan itu dengan sengaja dan tahu kalau itu hukumnya haram itu. Tapi kalau nggak tahu gimana, dulu saya begitu Ustaz, saya emang rada ini kagak sabaran saya mah orangnya, diimamin saya duluan aja. Dulu belum tahu nggak apa-apa, tapi sekarang udah tahu, mendului imam dua rukun itu hukumnya haram,
maka sengaja melakukan itu, maka sholatnya batal, dapat dosa juga, sholatnya batal juga. Jadi bukan sekedar pahala jamaahnya nggak dapat, tapi batal. Ini contoh ngeduin. Contoh ketinggalan dari imam dan tanpa uzur, bukan karena mic-nya mati, bukan juga karena dia ada di saf paling belakang, imamnya jauh banget, bukan, itu semua uzur. Dia tanpa uzur ketinggalan dari imam, ketinggalan dua rukun gerakan, maka hukumnya juga batal sholatnya. Imam udah lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, udah selesai sami Allahu liman hamidah, mau turun imam Allahu Akbar, dia masih diri aja, sengaja dan tahu kalau itu haram, batal sholatnya. Jadi nggak boleh ketinggalan dua rukun tanpa uzur. Nah, kalau tanpa uzur gimana supaya kita nggak batal sholat kita? Kalau nggak mau batal sholatnya, maka ibu harus niat, namanya niat mufaroqah. Ada orang misalnya, dia kayaknya nih, saya kalau ngikutin imam nih lembet banget, bisa ketinggalan pesawat. Nah, dia ngeduluin imam supaya sholatnya tidak batal, maka dalam hati harus niat mufaroqah. Begitu juga kalau ketinggalan imamnya baca, tapi dia memang bacaan Qur'annya agak pelan dan dia pengen menghayati bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imamnya lebih cepat dari dia. Maka kalau dia mau tetap sholatnya tidak batal, niat, namanya niat mufaroqah. Niat dalam hati, saya berpisah dari imam, saya sholat sendirian aja. Ini cara-caranya. Jadi poin pentingnya di sini ibu-ibu, jangan sampai ketinggalan atau ngeduluin imam dua rukun gerakan. Rukun gerakan yang maksudnya seperti ruku, i'tidal, sujud, itu namanya rukun gerakan. Ada rukun gerakan, ada rukun bacaan. Rukun bacaan seperti Fatihah, rukun juga tapi bacaan. Seorang makmum nggak boleh tertinggal dari imam dua rukun. Begitu juga tidak boleh ngeduluin imam dua rukun tanpa uzur. Lain hal kalau dia uzur. Nah, di sini pembahasan nanti yang uzur di sini ada uzur di sini, ada satu keringanan kalau uzur. Maka dijelaskan lanjutannya, fa in khalafa batalat sholatuhu. Nah, ini yang tadi kita singgung. Apabila dia berbeda dengan imam, ngeduluin atau ketinggalan imam, batalat sholatuhu, batallah sholatnya si makmum. Au bi arba'atin tawilatin, nah ini yang uzur. Au bi arba'atin tawilatin, atau dengan 4 rukun yang panjang, bi udrin, dengan uzur. Au jabahu, yang mewajibkan si makmum apa nahwu bal'in, semisal bacaan cepat, au syakin, atau ragu, fi qiraatin, dalam bacaan Fatihah, la waswasatin, tidak waswas, faliwafik fir rabi'i, maka hendaklah makmum nyamain imam, nyusul imam fir rabi'i, dalam gerakan atau rukun yang keempat. Kalau tanpa uzur ngeduluin imam, ketinggalan imam dua rukun, batal sholatnya makmum. Tapi kalau uzur boleh sampai ketinggalan 4 rukun. Contoh misalnya uzur seperti yang kemarin itu ditanya sama ibu, mic-nya mati, ternyata dia duluin, imamnya masih sujud, dia mah udah bangun aja karena uzur, mic-nya mati, imam masih sujud, subhana rabbiyal a'la bihamdi, sujud pertama, baru dia Allahu Akbar, duduk, Rabbil kulli, Allahu Akbar, sujud, kemudian Allahu Akbar. Begitu bangun lihat imam masih sujud itu. Nah, kalau tertinggal karena uzur, mungkin karena mic-nya mati, dia tidak tahu gerakan imam karena uzur, maka boleh tertinggal sampai 4 kalau ada uzur. Contohnya tadi jamaahnya jauh, mic-nya mati, ini namanya ada uzur.
ini maka tidak batal, tertinggal 4 rukun. Tapi jangan sampai lebih 4 rukun. Kalau lebih dari 4 rukun batal juga. Ini contoh yang ngeduluin imam. Imamnya masih sujud, dia udah diri aja. Imam masih sujud pertama, makmum udah duduk, udah sujud kedua, udah bangun baca Fatihah lagi. Kalau dengan uzur maka maksimal 4. Tapi kalau makmum, imam masih sujud juga pertama, makmum tahu-tahu udah ruku, udah tidak lagi, batal salatnya. Nggak boleh lebih dari 4 rukun. Ini dengan uzur seperti mic-nya mati, atau dengan uzur juga, atau kalau tadi ngeduluin, dia ketinggalan sama imam, tapi karena uzur. Apa contoh uzurnya di sini? Imamnya kebangetan cepat. Imamnya kayak bus, tahu bus? Kereta cepat. Ya sementara dia kayak naik BBG, masih ada BBG. Ibu tahu BBG nggak? Ya sekarang MBG sih ya. Iya dia naik bajai, tapi imamnya kayak kereta bus cepet banget. Ketinggalan dari imam. Kalau dengan uzur, misalnya karena bacaan imam terlalu cepat, maka boleh ketinggalan maksimal sampai 4 rukun. Makmum masih baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, standar bacaan imam. Tapi imam udah kemudian rukun waliyadin, Allahu akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu akbar. Maka hendaklah si makmum 4 di rukun yang keempat dia bareng imam. Jadi gambarannya waktu imam sudah mulai turun, imam sudah mulai turun, Allahu akbar, makmum masih baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Samiallahu liman hamidah, imam Allahu akbar. Rukun keberapa bu? Rukun keberapanya imam tuh? Sujud rukun keberapa imam? Kan 1, 2, 3. Rukun berapa imam? 3. Rukun ketiga imam. Maka paling lambat makmum ngikutin imam atau sesuai dengan imam duduk, makmum harus ruku. Selesaikan Fatihahnya. Kalau Fatihahnya nggak selesai juga makmum, maka silakan mufaroqah aja. Niat dalam hati, kapok saya ikut imam kayak begini. Cepet banget, mana pinggang pada sakit. Ngikutin anak muda yang imam bu. Yang imam anak muda, makmumnya orang tua, capek saya, kapok, udah saya mufaroqah aja. Mufaroqah boleh. Kalau kita nggak mau mufaroqah, maka saat imam udah ninggalin kita 4 rukun, di rukun keempatnya imam, maka kita langsung ke rukun pertama kita. Jadi imam, gambaran tadi imam udah duduk lagi, maka kita harus ruku. Dan begitu terus nggak apa-apa. Jadi kayak orang ya ketinggalan, kayak orang ubur-uburan, bukan kayak makmum sama imam. Ini diperbolehkan kalau dengan uzur. Contoh uzur itu bacaannya makmum lambat, bacaannya imam cepat, namanya uzur. Kemudian contoh uzur lagi, ragu. Waladhdallin amin. Imam baca kuliah, lakum dinukum waliyadin. Pas ruku imam Allahu akbar, makmumnya ragu. Tadi saya udah baca Fatihah belum ya? Karena Fatihah itu wajib. Akhirnya dia karena ragu, baca lagi ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Gara-gara dia baru baca ketika imam ruku, maka ketinggalan. Boleh ketinggalan itu seperti itu dengan uzur. Artinya boleh di sini dia boleh ketinggalan sampai 4 rukun. Di rukun keempat imam, maka dia harus ikut. Gambarannya tadi saat imam sudah duduk di antara 2 sujud, dia harus turun ruku. Ini sebab tadi terlalu cepat imamnya, makmumnya lambat, atau sebab ragu udah baca Fatihah atau belum dia. Sebab bu, Fatihah buat makmum kalau dia bukan masbuk wajib. Dia ikut dengan imam dan punya waktu sebenarnya dia untuk baca Fatihah. Tapi ragu, tadi baca apa bengong saya ya? Tadi baca apa saya belum ya? Maka kalau timbul keraguan seperti itu, udah baca apa belum? Maka munculnya belum. Kalau udah baca atau belum, maka belum. Karena
Al aslu baqa'u makana ala makana, atau al aslu al adam, asal dari segala sesuatu itu ya nggak ada. Udah baca belum berarti, maka diambil, ya udah saya Fatihah. Nah imamnya duluin, atau imamnya dia udah turun ruku, udah i'tidal, udah sujud, begitu imam sampai di duduk maka dia harus turun ruku. Ini gambaran kalau dia ragu. Nah ibu-ibu hadirat jemaah rahimakumullah, di sini ada la waswasatin. Ada nggak Bu la waswasatin? 237 di situ. La waswasatin. La waswasatin itu tidak termasuk uzur orang yang waswas. Ibu tahu waswas? Waswas itu penyakit. Beda sama ragu tadi. Kalau ragu ini hanya datang sesekali aja, dia memang ragu. Tapi kalau was-was ini penyakit, dan ini bukan uzur. Ada orang dia ternyata was-was setiap kali dia sholat, asal imam udah Allahu Akbar turun ruku, pasti dia kayaknya belum baca Fatihah. Dia baca Fatihah, udah gitu baca Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, kurang fasih kayaknya dia haknya Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang Alhamdulillah, dia begitu. Itu namanya waswas tuh. Waswas bisa ada dalam bacaan, kayak Fatihah kan wajib. Saking dia ngajinya kurang, gara-gara ngajinya kurang dia waswas dulu. Ar-Rahmanir-Rahim, kayaknya kurang fasih dah. Ar-Rahman diulang. Nah ini namanya waswas. Gara-gara waswas ketinggalan imam, ketinggalan sampai 2 rukun batal. Karena ini bukan ragu, ini adalah waswas. Waswas bisa terjadi pada bacaan. Bisa juga waswas waktu takbiratul ihram. Ada orang takbiratul ihram dia waswas, karena dalam takbiratul ihram itu wajib kita niat Allahu Akbar, hati kita usolli fardhul asri arba rakaatin. Kalau orang waswas takbirnya berkali-kali Allah, kayaknya belum dah, Allahu Akbar, bisa sampai 7 kali Bu, Allah, belum dah. Itu waswas. Yang waswas seperti ini tidak dianggap uzur kalau dia ketinggalan imam, tinggalan dari imam 2 rukun batal sholatnya. Dia waswas baca Fatihah, waladhdall, kurang dah, waladhdall, dia ulang lagi. Gara-gara waswas dia ketinggalan imam, ketinggalan 2 rukun batal, karena waswas bukan uzur. Waswas dalam Fatihah, waswas, ada juga waswas dalam takbiratul ihram. Ada juga orang waswas dalam wudu. Wudu ada orang yang waswas Bu. Jadi kalau wudu pasti diulang dulu. Dia di muka itu, karena muka itu kan tempatnya niat. Nawaitul wudu'a, dalam hatinya. Kayaknya kurang deh, dia niat lagi. Nawaitul wudu'a. Sampai lepek bajunya. Berkali-kali. Namanya waswas. Ada waswas, saya punya teman juga waswasnya waswas najis waswasnya. Jadi asal dia udah cuci kaki, wudu cuci kaki, dia jalan, begitu dia nginjek keset, kayaknya kotor dan kaki saya, dia cuci kaki lagi, balik lagi. Itu namanya waswas. Nah waswas ini jangan dipiara, karena waswas ini setan yang bisikin dia waswas, itu adalah setan. Untuk menghilangkan waswas ini harus dilawan. Biasanya harus orang ini melawan bisikan-bisikan itu. Dia harus mantep kalau bacaannya sudah pas, harus mantep kalau wudunya sudah pas, harus mantep kalau wudunya, bacaannya, takbiratul ihramnya sudah mantep. Jadi waswas di sini tidak termasuk uzur. Kalau ada orang waswas, dia makmum waswas, dia ketinggalan oleh imam, ketinggalan 2 rukun, batal salatnya. Yang termasuk uzur itu kalau imamnya terlalu cepat, makmumnya lambat, itu uzur. Kemudian wa yaqra'u masbuqun al-Fatihata. Fa in qara'a fa fatahu ruku' lagat rak'atuhu wa takhallafa bila udrin. Dan hendaklah memutus masbuqun, makmum masbuk al-Fatihata, akan bacaan Fatihahnya.
habis Fatihahnya selesaikan, maksudnya putus, bukan selesaikan tapi putus, berhenti Fatihahnya. Fa in qara'a, maka jika makmum masbuk masih tetap membaca, fa fatahu ar-ruku'u, lalu luput darinya rukuknya imam, lagot rakaatuhu, maka sia-sia, lagot maka menjadi sia-sia rakaatuhu, rakaatnya si makmum, wa takhallafa bila udrin, dan dia tertinggal dari imam tanpa uzur. Makmum masbuk sempat kita bahas kemarin. Makmum masbuk adalah makmum yang ikut dengan imam sementara waktunya tidak cukup buat baca Fatihah. Itu makmum masbuk. Bisa terjadi di rakaat pertama, bisa terjadi di rakaat kedua, bisa terjadi di rakaat berikutnya. Pokoknya dia masuk atau dia ikut Allahu Akbar, dia mulai masuk sholat, sementara berdirinya dia ini tidak cukup buat baca Fatihah, namanya masbuk. Tapi kalau berdirinya dia cukup untuk baca Fatihah, maka bukan masbuk. Ada orang misalnya dia dari awal udah di masjid, Allahu Akbar, di awal sudah di masjid, ikut langsung Allahu Akbar. Nah kemudian dia imam baca, dia dengarkan imamnya, imam baca surat dia dengerin, tapi dia dengerin dia sambil bengong juga. Itu kira-kira cukup nggak orang itu baca Fatihah? Harusnya dia cukup nggak baca Fatihah? Cukup, tapi gara-gara dia bengong nggak baca Fatihah, maka namanya bukan masbuk. Kalau bukan masbuk, Fatihahnya tidak ditanggung imam. Pembahasan kita masbuk, makmum masbuk yang dia ikut takbir, kemudian berdirinya dia tidak cukup untuk baca Fatihah, maka saat baca Fatihah putus Fatihahnya, langsung ikut ruku imam. Imam udah mulai baca surat, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, makmum Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, Allahu Akbar. Makmum baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti, langsung ikut ruku. Ikut imam. Langsung ikut ruku imam. Jadi jangan dilanjutin Fatihahnya, karena makmum masbuk sudah ditanggung Fatihahnya. Kalau dia berhenti Fatihah di tengah jalan dan dia langsung ikut imam ruku, maka Fatihah rakaat itu sudah ditanggung oleh imam. Fatihah rakaat yang tadi, yang barusan yang diputus. Makmum masbuk harus segera ikut ruku imam. Kalau makmum tidak segera ruku, dia nerusin bacaan Fatihah, inna syani'aka huwal abtar, Allahu Akbar, imam, makmumnya masih lanjutin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Imam udah sami'allahu liman hamidah, maka rakaat ini sia-sia. Maksudnya rakaat ini tidak dianggap buat makmum. Jadi sekali lagi, kalau kita masbuk Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung ikut ruku imam. Contoh begini Bu, ini yang contoh yang parah lagi, contoh yang lebih ekstrim lagi, nggak dapat apa-apa dia, boro-boro sampai iyyaka na'budu, sampai alhamdulillah belum. Imam sampai masjid, imam udah Allahu Akbar, sampai masjid imam lagi ruku misalnya, ini udah ekstrim banget. Sampai masjid imam sudah ruku, Allahu Akbar, saya datang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung ikut ruku. Tapi harus pakai takbir dulu, harus pakai takbir. Gak boleh imam ruku langsung ruku aja, gak boleh. Harus tetap takbir, harus pakai sholli fardhu maghrib dan seterusnya. Harus sampai. Saya ya kadang-kadang, ya dibilang kadang-kadang ya sering, bilang sering ya kadang-kadang. Kadang-kadang begitu. Jadi imam sampai masjid, saya sampai masjid, imam udah mau turun ruku. Jadi saya baru datang. Imam misalnya udah mau ruku, Allahu Akbar, saya masuk, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang penting harus Allahu Akbar dulu. Nggak boleh imam ruku saya langsung Allahu Akbar ruku, nggak boleh. Jadi gimana bacaan Fatihah saya? Bacaan Fatihah masbuk diputus meskipun baru baca Bismillah doang, nggak apa-apa. Dan itu rakaat tetap ditanggung.
Tetap ditanggung artinya tetap dianggap 1 rakaat, dapat 1 rakaat bareng sama imam. Yang tidak dianggap kalau kita tidak dapat ruku bareng imam. Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim, pengen ngejar misalnya Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya turun ruku, Allahu Akbar, tahu-tahu imam bangun, gak dapat. Kalau nggak dapat bareng ruku sama imam, maka rakaat itu tidak dianggap. Jadi gimana? Ya udah, rakaat itu jadi hitung sebagai rakaat kita. Rakaat itu bukan rakaat kita. Jadi kalau kita kurang nanti ditambal setelah imam tasyahud akhir, diri lagi. Ini makmum masbuk harus tahu, makmum masbuk ini harus memutus Fatihahnya, jangan selesaikan Fatihahnya tapi langsung ikut ruku bareng imam. Karena ukuran rakaat dianggap dalam jamaah untuk makmum itu adalah ukurannya ruku. Kalau dia ikut ruku bareng imam maka dianggap 1 rakaat dapat bareng imam. Fa in ishtaghala bi sunnatin aw sakata aw istama qira'ata al-imami qara'a wujuban qadraha ba'da ruku'il imam. Ini fa in ishtaghala bi sunnatin, saya jelaskan sedikit aja, nanti kita lanjutkan berikutnya aja. Ini maksudnya kalau makmum masbuk dia datang ke tempat sholat, imam sudah turun ruku, jangan sekali-kali dia baca yang sunnah. Jadi Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim aja. Jangan baca a'udzubillah, enggak usah. Apalagi baca iftitah jangan juga. Jadi langsung Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, turun ruku ikut bareng imam. Jadi makmum masbuk jangan sekali-kali dia baca yang sunnah. Karena kalau dia baca yang sunnah, dia harus menyelesaikan sunnah itu dan akibatnya dia tertinggal dari imam. Ini insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah yang mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.